Oke, setelah beberapa waktu lalu kita bergelut nih dengan melihat Nana Daime dan Kurama menggunakan Baryon mode-nya itu. Saat ini dalam episode 219 informasinya itu sudah diketahui nih. Jika dalam chapternya berjudul warisan, tetapi informasi gambaran ini sudah diketahui berjudul kembali. Nah, cerita ini adalah dimana Boruto dan yang lainnya bisa kembali ke Konoha sendiri setelah pertempuran mematikan melawan Otsutsuki sialan itu. Nah, Boruto akhirnya bisa membawa mereka semua dengan menggunakan karma yang tanpa diduga karena perintah dari Kawaki. Oke, kita mulai breakdown Boruto 219 jalan ceritanya. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown jalan cerita Boruto 219 kembali. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, Boruto 219 ini nanti akan tayang pada tanggal 10 Oktober 2021. Di sini kan berpikir sedikit nih, dimana chapternya di 55 tetap akan dimasukkan. Tapi sedikit juga ditambahkan dengan cerita luarnya, dan kisahnya ini dimulai ketika Naruto akhirnya bercerita tentang kepergian Kurama itu sampai saat Code Kara mendapati perintah dan wejangan untuk tekad seorang Otsutsuki. Nah, saat itu dimana Naruto yang awalnya masih bingung tuh dan sangat sedih karena baru saja di alam bawah sadarnya ia melihat Kurama meninggalkannya itu, akhirnya ia lekas bangun setelah putranya Boruto menyadarkannya. Saat itu Sasuke mengatakan hal seperti ini. Begitukah? Jadi Kurama... Ya, aku sendiri tak menduganya. Aku mengira akulah yang akan mati. Begitu kata Naruto. Lalu seketika Sasuke itu meresponnya dengan cepat tuh. Walau itu artinya Kurama juga pasti akan mati kan? Tak pernah aku sangka akan jadi seperti ini pula. Lalu Kawaki menghampirinya. Bukannya tidak sopan, tapi bisakah kita bicarakan ini setelah kita segera pulang? Oh ya, maaf, ayo kita pulang, Kawaki. Boruto, kau bisa melakukannya? Begitu tanya dari Sasuke. Hah? Aku? Maksudmu dengan menggunakan ini, Sasuke-san? Ya, aku sekarang sudah tidak bisa menggunakan Rinneganku lagi. Nah guys, lihatlah Boruto yang tak percaya itu. Ia teringat sesuatu tuh, bahwa dirinya lah yang merusak Rinnegan guru paling ia hormati itu. Tak usah dipikirkan, aku cuma mengatakan yang sebenarnya, Boruto. Dan lagi pula ini bukanlah kesalahanmu. Kita semua sudah siap untuk mati di sini. Bisa menang dan selamat, kita harusnya menganggap nasib kita ini sudah sangat beruntung. Begitu kata Sasuke. Nah, Boruto yang masih merasa bersalah tuh terus saja memandangi wajah guru besarnya itu. Lalu Kawaki meresponnya. Sudahlah Boruto, dia sendiri sudah bilang tak apa, jadi sudah lupakanlah. Cepat lakukan itu Boruto, karena tak ada cara lain lagi. Diamlah, aku tahu itu. Aku hanya butuh waktu sebentar, oke? Begitu teriak dari Boruto. Nah, sementara itu nih, momen akhirnya berganti lagi dalam dimensi itu, di tempat dimana Tugu Otsutsuki itu berada. Nah, Code Kara sendiri tergeletak di sana setengah tidur tuh, dan terlihat memikirkan sesuatu. Kemudian sesuatu mengganggu pikirannya dan ia akhirnya terbangun. Aku ketiduran. Kemudian ia menengok peliharaan itu. Baguslah, semuanya itu masih aman. Lalu saat itu kita juga tahu nih bahwa Code itu malas-malasan lagi, dan itu sambil tiduran dia terlihat sedikit overthinking tuh. Dia kemudian memegangi tangannya itu dan memandangi karma putih. Kemudian berkata seperti ini. Dasar sial kau Kawaki, menggantikanku menjadi orang terpilih untuk menjadi wadah Otsutsuki yang resmi. Kenapa kau harus marah soal itu? Aku tak akan melewatkan kesempatan macam itu. Kalau aku benar-benar punya karma asli dan bukanlah sampah ini. Lalu tiba-tiba ada asap keluar dari karma putih milik Code sendiri itu guys. Dan dia terkejut akan hal itu. Dan boom, itu adalah Otsutsuki Ishige. Lihatlah reaksi terkejutnya Code Kara sendiri nih. Code, pengikut yang paling setia. Otsutsuki Ishige, sedang apa kau di sini? Takdir telah menjadi ironi Code, dengan semua wadahku sekarang hilang sehingga tak ada tempat bagi jiwaku untuk tinggal. Tujuannya sekarang akan jadi dirimu, Code yang telah gagal menjadi wadah. Jiwamu? Kebangkitan itu telah gagal? Apa yang sedang terjadi dengan Kawaki sebenarnya? Lalu saat itu Ishige mengatakan hal sebenarnya tuh. Aku telah ditipu dan dihanati oleh Amado dan terpaksa bangkit di dalam tubuh Jigen. Karena itu aku jadi seperti ini Code. Itu menyebabkan karma Kawaki menghilang. Tapi sepertinya karmamu masih ada, dan kau yang tak cocok menjadi wadah. Nah, mendengarkan hal itu nih, Code langsung memandangi karmanya itu. Tapi karma ini mati, tak seperti Kawaki aku tak bisa menjadi seorang wadah. Aku sangat terhormat kau sudah muncul di depanku, tapi sayangnya aku tak bisa menjadi wadah yang layak untuk jiwamu. Dengar Code, karma putih tanpa wadah itu adalah warisanku yang ada di dalam dirimu dalam bentuk kekuatan murni.
Dan kau akan mewarisi tekad seorang Otsutsuki karena karma putih itu, Code. Jiwaku akan segera hilang, tapi aku tak bisa membiarkan tekad Otsutsuki juga ikutan padam. Tidak saat kami telah memakan banyak planet dan terus berevolusi selama ribuan tahun. Baik, teruskan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Begitu tanya Code. Ya, korbankan Kawaki atau Uzumaki Boruto. Korbankan salah satu dari mereka pada ekor 10 dan tumbuhkan sebuah pohon suci. Lalu kemudian ambillah buah cakra dari pohon itu. Kau tahu, Code, itu akan berisi segalanya, catatan dari semua kehidupan yang pernah ada dan mati di planet ini, termasuk itu diriku. Makanlah dan tingkatkan dirimu, Code, dan lakukan itu. Maka dirimu akan menjadi Otsutsuki yang baru. Lalu pergi dan makanlah planet dan seluruh alam semesta ini. Teruslah berevolusi hingga kau menjadi makhluk yang unik dan tak terkalahkan. Kemudian menjadi seorang dewa. Itulah tekad Otsutsuki yang akan kau warisi, Code. Lalu Code bertanya lagi tuh, dewa? Tapi sebagai pemuja Otsutsuki, kaulah dewaku yang sebenarnya. Lalu mendengarkan hal itu dan menjawab perkataan itu, Code akhirnya itu terdiam lagi tuh. Jadi pertama aku akan membuang mereka yang merenggut pilar hatiku sebelum aku membuat pohon suci dan menyerap semua kehidupan di planet ini. Sekarang katakanlah nama orang-orang yang telah menghancurkanmu. Nah, kemudian scene kembali berganti lagi nih, dimana Boruto yang mengerang berkali-kali itu mengeluarkan karma namun tak kunjung membuka portal dimensi. Bahkan dia sampai kecapean sendiri tuh. Sialan, tak berhasil. Bagaimana cara kerjanya ninjutsu ruang dan waktu ini? Kemudian Kawaki itu mengatakan sesuatu nih. Lemaskan badanmu, kau kaku sekali Boruto. Kau akan lebih mudah kalau kau rileks. Boruto, apakah kau takut kalau dia akan muncul lagi? Nah, tiba-tiba Boruto terdiam sejenak tuh, mengingat Borushige itu bangkit. Dan di sini Sasuke juga memperhatikan muridnya itu dengan serius. Sampai Boruto akhirnya berkata seperti ini. Aku tak mau merasakan itu lagi, tapi jujur saja aku tidak bisa menjamin itu tak akan terjadi lagi. Dengar Boruto, karmaku sudah menghilang berkat kau dan yang lainnya. Sepanjang hidupku aku mencoba menghilangkannya sendiri, tapi ternyata aku tak bisa melakukan apapun hanya seorang diri. Ini juga sama denganmu Boruto, kau tak akan bisa menyelesaikan ini sendirian. Jadi berhentilah memikirkannya. Walaupun tak bagaimana caranya, aku akan menghilangkan karmamu itu dan aku akan bersumpah. Lalu Boruto berkata nih, bicara saja itu mudah Kawaki. Nah, di sini Kawaki itu akhirnya berjalan dan mendekatinya tuh. Kita sudah berjanji untuk saling membantu, ingat? Itu tak selesai hanya karena punyaku hilang. Aku tak akan berhenti hingga punyamu juga hilang. Dan aku sendiri sudah menderita karena karma ini selama bertahun-tahun. Dan bukannya menyombong Boruto, tapi aku sekarang lebih berpengalaman darimu. Jadi aku yang sangat benci dengan karma itu dari lubuk hatiku yang terdalam. Dan aku tak akan istirahat hingga aku menghilangkan semuanya itu, tidak peduli siapapun yang memilikinya. Nah, lalu Sasuke mendengarkan percakapan di antara mereka tuh. Kemudian Boruto itu berteriak, aku ingin ini hilang sekarang, walau dengan apapun caranya. Bagus, kita berdua sekarang sejalan Boruto. Dan untuk bisa melakukan itu, kau harus memakainya untuk membawa kita kembali ke desa. Setelah itu baru kita bisa bekerja sama. Jadi gimana cara menggunakannya? Begitu tanya Boruto. Sudah aku bilang berhentilah panik dan cepat lakukan, dasar bodoh. Hah? Kenapa kau malah membentak dan malah memerintahku seperti ini, sialan? Nah, mereka itu malah terlihat adu mulut tuh. Tapi tiba-tiba portal dimensi itu akhirnya terbuka. Nah, dengan sangat cepat pula Sasuke itu melompat sambil memegang tangan Naruto itu yang sangat lemah. Dasar mereka itu. Begitu kata Sasuke sambil berlari itu. Nah, kemudian mereka akhirnya masuk ke portal dimensi. Nah, setelah ini nih, cerita scene itu berganti dalam desa Konoha sendiri. Desa itu adalah dalam ruangan Anbu. Shikamaru yang panik belum mendapatkan informasi itu. Dia menyuruh yang lainnya untuk terus melakukan pemeriksaan melalui tipe sensor. Kemudian Dr. Katasuke itu berkata seperti ini. Apa pendapat Anda, Dr. Amado? Oh maaf, kau bilang apa? Ya, saat ini Amado pun juga sedang bengong tuh melihat yang terjadi dengan hilangnya Kawaki secara mendadak kemarin itu. Tetapi tiba-tiba tipe sensor itu mendapatkan informasi lagi. Kau yakin? Dan Otsutsuki? Nah, Shikamaru itu berteriak seperti itu kepada mereka tuh. Baiklah, segera kirim pasukan medis ke sana dan kami akan segera menyusul. Nah, informasi bagusnya Shikamaru itu mendapatkan lebih lanjut bahwa Naruto dan yang lainnya itu sudah kembali. Dan tak ada tanda-tanda dari Otsutsuki. Sepertinya situasi sekarang itu berjalan lancar. Begitu kata Shikamaru. Nah, saat itu lalu Amado mengatakan sesuatu. Bagaimana dengan Kawaki? Apa dia baik-baik saja? Nah, mendengarkan perkataan Amado nih, Shikamaru itu langsung meresponnya. Aku beritahu kalau mereka semua itu terluka namun selamat. Mau bagaimanapun sekarang kita akan ke sana. Setelah itu baru kita akan segera tahu. Nah, lalu ada yang menarik nih. Dalam chapternya ini, Sumire itu terlihat mengawasi Amado yang sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Dan akhirnya nih, dalam atap Hinokuni itu, mereka berempat akhirnya kembali. Aku capek, kata Boruto. Ya, akhirnya kita sampai di rumah di desa Daun, jawab Naruto sendiri. Ya,
walaupun dengan cara susah payah. Begitu pelengkap dari kata Sasuke. Nah, Kawaki akhirnya juga ikutan merespon tuh. Sudah aku bilang kan, kau pasti bisa. Jadi lain kali lakukan dengan cepat. Berisik. Tapi kau tahu Kawaki, aku merasa bisa melakukan apapun selama kau bersama aku. Kau pasti bercanda ya. Segeralah kau mandiri, sialan. Nah, lalu ditutup dengan senyuman Boruto Uzumaki tuh. Dan kita tahu nih, momen akhirnya itu akan berakhir dalam Tugu Otsutsuki itu, di mana Code Geass sedang berada di sana sendirian sambil mengatakan sesuatu tentang nama-nama itu. Kawaki, si pengkhianat Amado, Uchiha Sasuke, Hokage Uzumaki Naruto, dan wadah Momoshiki Uzumaki Boruto. Nah, lalu ceritanya berakhir sampai di sini, guys. Gimana menurut pendapat kalian? So, itulah tadi breakdown kita tentang jalan cerita yang kemungkinan besar akan terjadi pada episode 219 berdasarkan adaptasi dari chapter 55. Dan kami masih berpikiran nih, dalam episode terbarunya 219 nanti akan ada sedikit penambahan ceritanya. Jadi jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.